Saya Minda Siti Febriati. Saya Farida Saatala. Kami akan membuat sebuah video pengamatan atau pendekatan sosial melalui wawancara kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional pasar modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Fatur Rahman Yusuf. Saya Farida Saatala. Saya Muhammad Rasyid Utama. Dan kita akan mewawancara salah satu pedagang yang ada di Sampel. yang ada di Sampel ya. Perum, ya. Ya. Itu di sini ada Pak Peda. Bang, namanya siapa, Bang? Hendi. Umur? 35. Oke. Pertanyaan pertama ya, Pak. Boleh. Sudah berapa lama jualan di tempat ini? Abang baru jualan baru 4 tahun. Baru 4 tahun ya, Pak ya? Oh, itu ya. Udah lama, Bang. Udah lama. Kita baru kemarin. Oke. Kalau boleh tahu mengapa Abang memilih berjualan di tempat ini? Ya, ke satu tempatnya strategis ya. Di sini kan lingkungannya sekolah. Jadi cocok lah kalau jualan kayak gini buat anak-anak SMP, SD, cocok kayaknya. Tolong gulung kayak gitu. Oke, terus mengapa Abang milih buat jualan papeda, Bang? Ya, mungkin udah takdirnya jualan ini. Mungkin tadinya abang basicnya bukan di jualan ini. Tadi basicnya kan kita abang jualan bisnis, cuman ya kita coba ngerintis di sini aja dulu, cobain barangkali ada miliknya di sini. Oke. Ini sebelumnya kalau boleh tahu kira-kira pendapatan bulanannya berapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau bulanan abang mungkin 9 lah, 9 juta ya. Siapa? Siapa gue nih, yang mana? Keuntungan dan kerugian dapat berapa, Bang? Kalau keuntungan jelas ya kelihatan tergantung habisnya. Ini sehari paling habis 5 kilo, yang kecil 2 kilo. Itu kalau kerugian nggak ada sih, alhamdulillah. Soalnya nggak ada yang kebuang ini mah. Ini utuh semuanya nggak ada yang kebuang. Alhamdulillah. Iya. Jualan dari jam berapa ke jam berapa, Bang? Ya, jualan tadi berangkat jam 9, nanti pulang jam 10 malam. Hasil penjualan dipakai untuk apa, Bang? Ya, untuk biaya keluarga lah, anak istri ya. Apakah dagangan ini milik sendiri atau punya orang lain? Ini milik sendiri, alhamdulillah. Iya. Ketika bahan pokok itu naik, apakah pendapatannya menurun? Enggak, tergantung kita bisa mengolah ininya, apa namanya, besar apa kecilnya kita kasih. Kalau lagi mahal ya kita kurangi bahan-bahan sedikit. Kalau lagi murah ya kita kasih agak banyakkan itu bumbu-bumbunya gitu. Sangkan tidak rugi lah gitu lah. Kalau pembeli terbanyak itu anak sekolah atau warga sekitar atau pekerja gitu? Anak sekolah SD, SMP paling kebanyakan. Kalau pekerja mungkin 1 orang 2 orang, tapi kebanyakan di sini yang beli SD, SMP. Untuk harapan Bapak ke depan untuk usaha ini apa? Ya, mudah-mudahan Bapak alhamdulillah bisa sukses lah. Ke depannya mungkin bisa ada cabang-cabang lah gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Siap. Oke, sekarang kita lanjut ke pedagang kedua, yaitu yang pertama. Izin nanya ya Kak, nama Kakak siapa? Nama saya Cynthia Francisca, umur saya 25 tahun. Oke. Sudah berapa lama jualan di tempat ini? Ya kurang lebih 2 tahun. Mengapa memilih jualan teh Solo? Ya menurut saya sih, saya kan emang awalnya kan pertamanya bukan usaha ya. Karena ujungnya itu kan dari suami kan buka usaha. Nah yaudah kita iseng-iseng, akhirnya ya ternyata usaha dibandingkan sama pekerjaan lebih asik usaha. Yang mana? Kira-kira kalau boleh tahu pendapatan bulanan jual teh Solo tuh berapa ya? Satu cabang atau berapa cabang nih? Oh, ada cabang. Ada lagi di Cikokol. Kira-kira Terima bersihnya aja ya? ya bersihnya. Terima bersihnya aja ya kurang lebih kalau misalkan 1 bulan itu kita megang kisaran 8 jutaan lah. Itu 2
dua inian ya, dua cabang. Cabang. Oh iya. Oke. Terus lanjut ke keuntungan dan kerugian, kira-kira ada berapa? Ada kerugian nggak gitu? Ya kalau kerugian sih ya pasti namanya usaha mah ya nggak mungkin kita ada istilahnya tuh untung terus gitu kan. Kerugiannya ya karena kalau misalnya namanya penjualan itu kan pasti kita ada yang namanya nggak selamanya itu rame ya kan. Pasti kita juga ada pasang surutnya lah di mana itu jualan ya. Pasti adalah kekurangan itu, istilahnya tuh rugiannya itu pasti ada beberapa dalam usaha itu pasti ada. Oke, lanjut. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Kalau saya sih pribadi kalau rata-rata ya di daerah sini tuh kan jualan sampai kurang lebih 10 malam. Dari kisaran dari jam ada yang beberapa dari sore, ada juga dari pagi. Kalau saya kurang lebih saya buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam aja. Oke. Hasil penjualannya untuk dipakai apa? Kalau saya sih ya namanya usaha diputer balikan lagi ya, namanya usaha itu nggak mungkin kan kita juga ya pasti buat kebutuhan juga sih, apalagi terutama kan kalian yang udah berumah tangga gitu kan, apalagi sekarang kan zaman banyak tuh ya Gen Z itu kan yang udah punya usaha ya semoga aja sih buat kedepannya UMKM akan lebih baik lagi sih buat para Gen Z dibandingkan pengangguran sih. Ketika bahan pokok itu naik, apakah pendapatannya turun? Pasti dia, karena kan kita juga ngikutin siklusnya ya. Kayak sekarang ini kan bahan baku terutama kan kayak bahan-bahan untuk makanan gitu kan, minuman pasti ada kenaikan ya. Kita mau gimana lihat aja sih situasi kondisi di sini tuh gimana, kita ngikutin aja alurnya itu gimana. Dan harga jualnya ya kita karena kita pastiin aja sih gitu. Siapa pembeli terbanyak, misal anak sekolah, pekerja atau warga sekitar? Kalau buat pembeli sih semua kalangan tentu juga bisa, tapi lebih banyak sih ya anak-anak remaja sih yang paling ini. Terutama kan kalau namanya minuman kayak gini kan pasti kan semua kalangan ya. Kita nggak tahu maksudnya maksudnya anak kecil atau nggak, misalnya dewasa juga pernah ada yang dewasa ya. Paling kita ngambil tengah-tengah aja, remaja aja sih. Perasaan kakak buat apa? Perasaan saat menjalankan usaha ini apa? Perasaannya ya harus happy lah, nggak mungkin kita sedih, namanya usaha kan harus happy. Kalau sedih nanti buat yang pembelinya juga ikutan sedih. Jadi ya gimana caranya kita harus selalu happy aja sih menjalankan. Yang penting tetap selalu bersyukur aja apa yang kita miliki. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak atau Ibu ke depannya untuk usaha ini? Ya kedepannya ya kita pasti akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terutama ya kita akan mewujudkan yang produk-produk terbaru sih. Oke, terima kasih ya Kak udah mau diwawancara. Semangat ya. Ya, semangat, sukses ya. Oke, kita udah ada di tempat ketiga, yaitu di Kentang Cimol. Iya. Kentang Cimol. Pertanyaannya belum dikeluarin. Pertanyaannya mana nih? Teng. Pertama kita nanya dulu, nama abang siapa bang? Bowo. Apa? Bowo. Bowo. Iya. Umur abang berapa? Berapa ya? 32 kayaknya. 32. Oke, pertanyaan kedua nih. Udah berapa lama jualan di tempat ini bang? Ya lama. 5 tahunan ada. 5 tahun. Oke, mengapa memilih berjualan di tempat ini? Daripada nganggur. Betul sih. Bener. Betul. Oke, terus kenapa milih jualannya nih Kentang Cimol? Gimana ya? Emang Dapatnya Cimol. iya. Lanjut. Siapa Rak? Yang mana? Rak. Ya, hadir. Pendapatan bulan. Pendapatan per bulannya berapa bang? Sebulan. Berapa ya? Paling harian paling 8. Keuntungan dan kerugiannya dapat berapa bang? Keuntungan ada kak? Kerugian atau keuntungan? Ya kalau jualannya pengennya untung sih. Iya kan? Iya. Iya. Oke. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa bang? Dari jam 6 sampai jam 5 sore. Oke. Terus hasil penjualan dipakai buat apa bang biasanya bang? Buat sehari-hari, buat makan yang penting. Oh, makannya. Oke. Ini dagangan milik abang apa punya orang lain? Ada bosnya. Ada bosnya. Pas bahan pokok itu naik, apakah pendapatannya itu menurun? Pasti menurun.
Siapa pembeli terbanyak? Misal anak sekolah, warga sekitar atau pekerja, Bang? Anak sekolah. Anak sekolah ya. Ah. Bagaimana perasaan Abang saat menjalankan usaha ini? Ya yang penting senang. Senang ya, Dapat Bang. duit. Dapat duit yang penting ya, Bang ya. Apa harapan Abang ke depan untuk usaha ini? Semoga lancar, tambah laris. Ya. Udah gitu aja, Bang ya. Oke, udah. Makasih Makasih ya, Bang ya. Sukses selalu ya bang. Makasih ya, Bang Bowo. Ya.